Di alun-alun di atas awan, orang bisa melihat kerumunan besar kepala manusia dari kejauhan. Di area sekitar alun-alun, sejumlah kursi telah diatur dengan benar dan gubernur kota-kota awan duduk di bagian paling depan. Di sebelah gubernur duduk 3 tamu, salah satunya sebenarnya adalah kenalan lama Guru Oyun, yang terhormat Tuan Tian Qi, sementara yang lain, Penatua Jiu, juga seseorang yang baru saja dia temui setengah bulan yang lalu. Adapun lelaki tua berbaju putih yang tetap diam sepanjang waktu, seseorang tidak perlu menebak terlalu banyak untuk mengetahui bahwa dia berasal dari alam abadi. Guru Oyun tenggelam dalam pikirannya ketika sebuah suara menghina berteriak dari belakangnya. Guru Oyun, aku akan memastikan bahwa kamu memahami jarak antara keluarga Dongfang dan ordo kedokteran kami di ujian hari ini. Guru Oyun mengerutkan kening dan berbalik menghadap seorang wanita berjubah putih di belakangnya. Dia segera mengenalinya sebagai orang yang mengikuti Rong Yue sekitar setengah bulan yang lalu. King Ling, apa yang terjadi? Sebelum Guru Oyun bisa berbicara, Sui, yang juga mengenakan jubah putih, perlahan mendekati mereka. Jangan menilai dia dari usianya yang berusia lebih dari 50 tahun, tetapi karena tubuh yang terawat baik, dia tampak seperti wanita berusia 30 tahun pada pandangan pertama. Dia bermaksud untuk mengejek Guru Oyun juga, ketika tiba-tiba matanya menyipit dan memusatkan perhatian mereka pada wanita menawan dan tampak menggoda di belakangnya. Wei Yi, itu kamu? Mustahil. Wajah wanita ini dilukai oleh Tuan Ordo. Bagaimana dia bisa pulih sepenuhnya? Dia berpikir tidak percaya. Senyum dingin muncul di sudut bibir menarik Wei Yi. Penatua Sui, lama tidak bertemu. Sudah 10 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu tidak mengenaliku lagi? Ekspresi wajah Sui berubah berkali-kali, tetapi akhirnya berubah menjadi warna yang sangat jelek. Dia melotot penuh kebencian pada wanita yang senyumnya seindah bunga. Wanita berpakaian putih yang dipanggil sebagai King Ling tercengang. Dia kemudian berbicara dengan mengejek. Wei Yi, bukankah kamu hanya pengkhianat ordo kedokteran? Kamu tidak hanya melecehkan tuan kami dan membunuh nenek moyang kami, kamu bahkan secara paksa melukai saudara seniormu. Kamu telah terdaftar sebagai buronan sejak lama. Aku tidak berpikir bahwa siapapun di dunia ini akan cukup berani untuk melindungi wanita sepertimu. Apakah kamu ingin ikut serta dalam ujian juga? Aku pernah mendengar bahwa kekuatanmu telah lama dihancurkan. Kamu hanyalah orang yang tidak berguna. King Ling telah mendengar beberapa bagian tentang peristiwa yang terjadi tahun itu. Menurut desas-desus, kekuatan Wei Yi telah menurun beberapa tingkat dan akan sulit baginya untuk meningkat lagi. Jadi apa yang bisa diharapkan dari sesuatu yang sia-sia dengan datang ke sini? Karena King Ling tidak merendahkan suaranya dan semua orang yang hadir adalah pembudidaya yang kuat, mereka semua mendengar kata-katanya dengan sangat jelas. Semua mata langsung tertuju pada Guru Oyun dan Wei Yi. Wei Yi, aku pernah mendengar tentang situasinya. Rumor mengatakan bahwa dia adalah pengkhianat ordo kedokteran. Aku tidak berpikir bahwa keluarga Dongfang akan begitu berani bahkan menerima pengkhianat. Bukankah ini tampilan yang jelas untuk melawan ordo kedokteran? Meskipun keluarga Dongfang memang hebat dalam kekuatan, ordo kedokteran sebagai perbandingan lebih kuat. Apakah mereka ingin menjadi musuh dengan pembudidaya kuat yang tak terhitung jumlahnya?
Betul sekali. Tahun itu Tuan Ordo-Ordo Kedokteran yang lama telah menjalin hubungan dengan para pembudidaya yang kuat di dunia. Dia memiliki banyak teman baik dan dia bahkan memiliki aliansi yang baik dengan para kultivator kuat dari 3 otoritas besar. Wei Yi ini membunuh tuannya sendiri dan mencuri harta karun kedokteran. Dia pasti pengkhianat Ordo Kedokteran. Kerumunan mulai berdiskusi satu sama lain dan menatap Wei Yi dengan cemoohan dan ejekan, tetapi beberapa mengenalinya sebagai dokter hantu yang terkenal dan tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya mengirim senyum ramah ke arahnya. Tiba-tiba suara melodi yang bisa menembus jiwa seseorang terdengar, suara itu semakin dekat dan dekat, perlahan-lahan jatuh ke setiap telinga. Bunga persik mekar dari langit dan membuka jalan. Sekelompok pelayan berjubah merah membawa kursi tandu saat mereka perlahan turun. Sosok mereka yang tak tertandingi menarik perhatian semua orang, terutama 2 wanita di depan kelompok yang masing-masing memegang seruling giok. Ini adalah keindahan yang luar biasa. Duduk di kursi tandu adalah seseorang dengan kepala penuh rambut hitam bertinta yang berkibar tertiup angin. Pria itu bersandar malas di sandaran kursi. Dia mengenakan jubah merah muda bunga persik yang tidak terlihat norak sama sekali. Kecantikannya bisa digambarkan sebagai salah satu penjahat yang bisa memikat seluruh kota. Dia memegang kipas batu giok di satu tangan dan matanya yang seperti phoenix dipenuhi dengan senyuman. Keriting di bibirnya tampaknya memiliki semacam kekuatan dan menarik semua orang kepadanya. Wajahnya seindah bunga persik, wajahnya sangat luar biasa. Seketika satu pikiran muncul di hati orang banyak, pria di depan mereka begitu cantik hingga nyaris jahat. Seperti pemandangan 10 mil bunga persik yang mekar penuh. Xiao Yuner, lama tidak bertemu, aku benar-benar merindukanmu sampai mati, ayo beri pangeran ini pelukan. Zuo Shangchen mengabaikan tatapan suram orang banyak saat dia mengulurkan tangannya ke arah Guru Ouyun dengan senyum lebar di wajahnya. Tingkah lakunya yang lesu dan nada suaranya yang genit menyebabkan kecemburuan marah di antara para wanita di kerumunan. Mereka semua memelototi Guru Ouyun dengan penuh kebencian, berharap mereka bisa mencabik-cabiknya menjadi daging cincang. Dia sudah memiliki satu pria yang mengikutinya. Apa haknya untuk memperjuangkan perhatian Tuan Muda Istana Dark Yin bersama kita? Mereka marah. Wanita seperti dia yang hanya tahu bagaimana menggunakan pesona bawaan mereka harus disambar petir dan dibagi menjadi 2 bagian. Dia seharusnya tidak mengalami kematian yang mudah. Pembuat kenakalan, apakah benar-benar perlu untuk menampilkan perilaku genit seperti itu pada penampilanmu? 3 garis hitam segera muncul di wajah Guru Ouyun. Dia benar-benar kehilangan kata-kata terhadap pria nakal yang lengannya masih terbuka lebar. Kamu tidak diizinkan untuk melakukannya. Tiba-tiba sebuah tangan terulur dari sampingnya dan menariknya ke dalam pelukan. Wajah Guru Ouyun dipenuhi dengan kejutan saat dia merasakan kehangatan dari dada pria itu. Dia menoleh untuk melihat wajah tampan pria itu dan berkedip. Xiao Ye, apakah kamu cemburu? Selanjutnya kapan orang ini tiba? Aku tidak ingat memberitahunya tentang partisipasiku dalam ujian hari ini, dia bertanya-tanya. Qianbei Ye tersipu dan menatap Guru Ouyun dengan sedih. Xiao Yun, aku tidak menyukainya, mari kita abaikan dia. Guru Ouyun mengangguk. Kalau begitu kita akan mengabaikan rubah genit ini. Percakapan mereka bocor ke telinga Zuo Shangchen, akibatnya ekspresinya menjadi hitam seperti dasar kuali.
Genit, rubah, apakah mereka membicarakanku? Dia marah. Sebenarnya Guru Woyun tidak bisa disalahkan karena mengatakan ini, bagaimanapun penampilan Zuo Sangchen, terutama dengan kelopak bunga yang berserakan di tanah, terlalu menggoda, itu hanya pemandangan yang memuakkan baginya. Xiao Yuner, sungguh rugi bagiku, aku sudah memikirkanmu siang dan malam, aku tidak berpikir bahwa kamu akan melupakanku begitu cepat, kamu bahkan tidak mengambil tanggung jawab untukku. Kata-kata Zuo Sangchen terlalu sensasional dan menyebabkan kerumunan meledak menjadi hiruk-pikuk diskusi. Wajah King Ling adalah pemandangan yang sangat jelek untuk dilihat. Orang harus tahu bahwa kekagumannya pada Zuo Sangchen bukanlah hal 1 atau 2 hari. Dia tidak pernah berharap Zuo Sangchen yang kuat berubah menjadi pria seperti itu dan dia sangat mengaguminya. Dia tidak bisa mengerti apa yang begitu menarik tentang wanita ini. Merasakan niat membunuh dari Qian Beiye, Guru Woyun dengan lembut menepuk lengannya untuk menenangkannya sebelum mengangkat kepalanya ke arah Zuo Sangchen. Aku tidak tertarik pada homoseksual. Ekspresi Zuo Sangchen sangat terguncang, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan mengangkat alis dengan malas. Xiao Yuner, pangeran ini hanya bercanda. Namun bahkan jika aku memiliki hubungan denganmu, aku tidak akan membuat segalanya mudah bagimu dalam ujian hanya karena itu. Guru Woyun tersenyum. Tentu saja, aku juga akan berusaha sekuat tenaga. Segera, semua organisasi yang kuat telah tiba dan ujian akan segera dimulai, tetapi seseorang, tidak diketahui siapa orang itu, cukup tajam untuk memperhatikan tuan kecil yang berdiri di samping Guru Woyun dan berteriak ketakutan. Seorang anak? Bagaimana bisa seorang anak berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini? Apakah ada yang salah dengan otak keluarga Dongfang? Mereka sudah punya wawasan tapi sekarang mereka mengizinkan anak yang tidak lebih dari 10 tahun untuk bergabung dengan tim kompetisi. Sepertinya keluarga Dongfang tahu bahwa mereka pasti akan kalah, jadi mereka ingin kalah lebih cepat. Apakah anak kecil ini sudah mencapai pangkat jenderal bela diri? Kehadirannya yang begitu lemah, siapapun dapat dengan mudah membunuhnya. Orang-orang yang sudah memiliki hubungan buruk dengan keluarga Dongfang mau tidak mau membuka mulut dan melontarkan ejekan saat mereka menatap wajah kecil Bai Chuan yang muda dan lembut, bahkan gubernur kota Awan yang duduk di kursi kehormatan mengerutkan alisnya. Padahal aturan ujian memang menyatakan bahwa semua peserta harus berusia di bawah 30 tahun, namun untuk anak kecil yang berusia lebih dari 10 tahun untuk datang dan bergabung dengan ujian, ini tentu saja tindakan membuat lelucon dari ujian. Namun karena mereka tidak pernah menentukan usia yang pasti, gubernur tidak bisa mengatakan banyak tentang hal ini. Tampaknya keluarga Dongfang semakin lemah, namun dapat dikatakan bahwa mereka sekarang menuai apa yang telah mereka tabur. Seandainya Dongfang Yu bergabung dengan alam abadi sejak lama, dia tidak akan mengalami kematian yang begitu tragis dan keluarga Dongfang tidak akan pernah jatuh. Pada akhirnya mereka telah menggali kuburan mereka sendiri dan tidak bisa menyalahkan orang lain atas kemalangan mereka. Ejek lelaki tua berbaju putih yang duduk di sebelah gubernur. Alam abadi tidak pernah murah hati. Semua kebaikan yang ditampilkan hanyalah kemunafikan dan hanya akan ditunjukkan saat di depan umum. Oleh karena itu, bahkan sampai hari ini dia tidak pernah melupakan kebenciannya ketika Dongfang Yu menolak tawaran alam abadi.
Tentu saja, Dongfang Yu juga menolak tawaran dari pengadilan neraka dan sekte roh. Ini mengurangi pukulan baginya. Yang terhormat Tuan Tianqi menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Apa yang gadis ini lakukan? Apa yang ingin dia capai dengan membiarkan seorang anak berpartisipasi dalam ujian? Mungkinkah anak ini telah melampaui yang lain dalam beberapa hal? Penatua Jiu tetap diam. Bagaimanapun dua pria di sebelahnya adalah kehormatan bela diri dan dia hanya seorang kaisar bela diri tingkat tinggi saat ini. Kali ini dia secara pribadi meminta untuk datang ke kota awan karena pengadilan neraka adalah bagian dari 3 otoritas besar, tetapi sebagai kaisar bela diri, kata-katanya tidak membawa banyak bobot ketika di depan 2 kehormatan bela diri. Namun bahkan ketika dihadapkan dengan tatapan skeptis dari orang banyak, Bai Chuan tetap diam. Wajahnya yang menggemaskan memiliki kedewasaan yang jauh melampaui usianya. Gubernur berdeham dengan canggung. Yang terhormat Tuan Xiangtian, yang terhormat Tuan Tianqi, dan Penatua Jiu, bisakah kita mulai? Mulai. Bai Xiangtian mengangguk ringan sambil menjawab dengan dingin. Seperti yang Anda perintahkan. Gubernur perlahan bangkit dari tempat duduknya dan menghadap ke kerumunan di depannya. Pertama-tama, aku menyambut semua orang di ujian ilahi tahun ini. Kalian semua pasti sudah tahu aturannya. Karena semua peserta adalah jenius dari organisasi mereka sendiri, aku harap kalian semua akan bisa menahan diri. Sekarang, biarkan ujian ini dimulai. Saat dia mendengar kata-kata gubernur, Guru Woyun mengerutkan alisnya dan mengamati sekelilingnya. Dia kemudian menghela nafas. Kompetisi sudah dimulai tetapi anggota keluarga Xia tidak ada di sini. Tampaknya ini akan menjadi ujian pertama yang tidak akan diikuti oleh keluarga Xia. Sebenarnya dia telah berpegang pada harapan bahwa dia akan melihat Yuer di kota awan sejak awal, karena tidak ada seorang pun dari keluarga Xia yang berpartisipasi kali ini. Ini membuktikan bahwa Yuer masih hilang. Babak pertama adalah pertarungan kelompok. Setiap organisasi harus menugaskan kelompok yang terdiri dari 5 orang ke atas panggung. Kelompok pertama yang keluar dari panggung akan dieliminasi. Yang terakhir berdiri akan memenangkan tempat pertama. Namun karena ini adalah pertarungan kelompok, kami menekankan pada kerja tim. Jadi itu hanya dianggap kemenangan jika semua anggota tetap berdiri di atas panggung. Selama 1 orang keluar dari panggung, seluruh tim tereliminasi. Yang dia maksud adalah, jika 1 orang kalah, seluruh kelompok juga akan kalah. Setiap anggota harus tetap berdiri di atas panggung agar dianggap sebagai pemenangnya. Biasanya keluarga Dongfang akan dengan cepat tersingkir di babak pertama. Kali ini mungkin tidak berbeda. King Ling mencibir dan melirik Guru Woyun dan Wei Yi. Ini adalah takdir yang tidak akan pernah bisa dihindari oleh keluarga Dongfang, untuk selamanya menghadapi eliminasi di babak pertama ujian. Kemudian dia mengangkat kepalanya dengan arogan dan berjalan menuju Rong Yue, tetapi ketika dia berada di depan Rong Yue, dia dengan cepat mengubah ekspresi arogannya yang tak tertahankan menjadi pelayan yang patuh dan hormat. Hanya seekor anjing yang mengancam berdasarkan kekuatan tuannya. Tuan, aku ingin bersaing di babak ini. Wei Yi melengkungkan bibirnya dan berbalik ke arah Guru Woyun. Guru Woyun dengan lembut mengangguk. Baiklah, kamu, King Yun, Lin Lang, dan Tian Yun, akan mewakili kita di babak ini. Di antara anggota tim,
Wei Yi telah mencapai pangkat Raja Bela Diri tingkat tinggi dan hanya selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Bela Diri. Sisanya baru mencapai tingkat Raja Bela Diri selama setengah bulan terakhir, dan hanya Lin Lang yang tetap sebagai Raja Bela Diri tingkat rendah. Tentu saja, dengan kehadiran Wei Yi, Guru Ouyun tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan Lin Lang. Setiap organisasi mengirim 5 perwakilan mereka ke panggung untuk berpartisipasi dalam pertempuran, namun mereka tidak mengirimkan kekuatan militer mereka yang paling kuat. Meskipun babak eliminasi sangat penting, semua orang ingin menyelamatkan kartu truf mereka. Wei Yi, meskipun kamu adalah pengkhianat Ordo Kedokteran, kamu masih berpangkat bibi senior, apakah kamu tidak merasa malu saat bersaing dengan orang yang lebih muda darimu? Seorang murid Ordo Kedokteran menunjuk Wei Yi dan mempermalukannya. Wei Yi mengerucutkan bibirnya. Jika aku ingat dengan benar, aturan kompetisi menyatakan bahwa peserta harus berusia 30 tahun ke bawah. Karena itu termasuk mereka yang berusia 30-an. Dan kebetulan, aku baru saja berhasil memenuhi syarat itu. Aku tidak melanggar aturan, jadi mengapa aku tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi? Kamu benar-benar tidak tahu arti penghinaan. Ejek murid Ordo Kedokteran. Kamu tidak lebih dari seorang pengkhianat. Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah Wei Yi di masa lalu? Kamu diracuni oleh Tuan Ordo kami dan bertahun-tahun telah berlalu. Kamu seharusnya sudah kehilangan kekuatanmu sejak lama. Jadi apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu bisa melawan Ordo Kedokteran kami? Kekuatan Wei Yi tidak seperti Rong Yue yang telah naik ke level Kaisar Bela Diri di usia muda, tetapi jika dia tidak diracuni, berdasarkan keahliannya dalam kultivasi di masa lalu, dia setidaknya akan menjadi Kaisar Bela Diri tingkat menengah sekarang. Sayangnya dia diracuni dan dia kehilangan kekuatannya sejak lama. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk muncul di tempat seperti ini? Wei Yi meringkuk bibirnya. Pengkhianat? Aku percaya bahwa hanya beberapa, jauh di lubuk hati, yang tahu siapa pengkhianat yang sebenarnya. Aku akan kembali ke Ordo Kedokteran cepat atau lambat. Aku tidak hanya akan kembali, tetapi aku akan mengatur ulang Ordo sebagai ganti Tuan Ordo sebelumnya. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang dilakukan pasangan celaka itu padanya bertahun-tahun yang lalu, dan dia tidak akan pernah beristirahat sampai dia membalas dendam. Wei Yi mengepalkan tinjunya saat memikirkan hal ini, dan menarik napas dalam-dalam, rasa dingin menyelimuti wajah cantiknya. Murid Ordo Kedokteran akhirnya membuatnya bergerak. Pedangnya cepat dan menusuk ke wajah Wei Yi seperti hembusan angin kencang. Pada saat yang sama, sisanya mulai bertindak juga. Mereka hanya memiliki satu target, untuk menyerang Wei Yi. Rong Yue mengerutkan kening saat dia mengamati pertempuran dan bertanya. Penatua Sui, bagaimana menurutmu? Wei Yi ini benar-benar memiliki banyak keberanian untuk datang ke sini dan berpartisipasi dalam ujian. Mungkinkah dia telah mendapatkan kembali kekuatannya? Sui menggelengkan kepalanya. Itu sangat tidak mungkin, tidak ada yang bisa menyembuhkan racun Tuan Ordo, dan pada saat dia melarikan diri, kekuatannya sudah menurun. Jika bukan karena gadis kecil tak berharga yang telah membebaskannya, wanita ini seharusnya tidak bisa berjalan sekarang. Sayangnya gadis yang tidak berharga itu adalah putri dari Tuan Ordo sebelumnya. Untuk menghindari pemberontakan dari orang-orang tua itu,
dia tidak bisa disentuh. Namun sudah 10 tahun sejak Wei Yi pergi, kekuatannya akan merosot ke peringkat prajurit bela diri sekarang. Rong Yue tetap diam, meskipun dia baru berusia 10 tahun saat itu, tidak ada orang lain yang tahu lebih baik darinya tentang peristiwa yang terjadi tahun itu. Sebagai murid tuannya, dia telah mengikuti tuannya kemanapun dia pergi. Lihat, Wei Yi akan segera terlempar dari panggung. Penatua Sui tersenyum tidak setuju dan mengalihkan pandangannya yang menghina ke arah Wei Yi. Namun apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan ekspresinya sangat berubah, dan dia membelalakkan matanya karena terkejut. Aura dari tubuh Wei Yi diaduk, dan wajahnya yang menggoda dipenuhi dengan rasa dingin yang begitu dingin sehingga menakutkan. Matanya melotot dingin pada pedang yang ditujukan ke arahnya. Raja bela diri tingkat tinggi, mustahil, racunnya tidak bisa disembuhkan. Berdasarkan bakat Wei Yi di masa lalu, tidak akan sulit bagi Sui untuk percaya bahwa dia akan berhasil menembus peringkat Raja bela diri tingkat tinggi. Tapi masalahnya adalah Wei Yi telah diracuni di masa lalu. Lupakan tentang terobosan, bahkan tidak mungkin baginya untuk menghentikan kekuatannya dari kemerosotan. Bagaimana dia bisa menyembuhkan racunnya? Dia bertanya-tanya. Harta karun kedokteran, itu pasti harta karun kedokteran. Penatua Sui menggertakkan giginya dan menatap tajam Wei Yi dengan marah. Itu benar, dia marah, ini pasti karena harta karun kedokteran yang memungkinkan dia untuk menyembuhkan dirinya sendiri dari racun. Wei Yi ini tidak bisa dibiarkan. Niat membunuh melintas di mata Rong Yue saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Wei Yi harus mati bagaimanapun caranya, jika tidak, jika dia kembali ke Ordo Kedokteran dan menyatukan orang-orang tua yang masih tidak percaya bahwa dia mengkhianati kita, itu pasti akan membawa bahaya bagi tuanku, dia berpikir marah. Adapun Guru Ouyun yang telah membawanya, dia harus mati juga. Rong Yue tiba-tiba teringat orang yang mengunjunginya kemarin di tengah malam dan dia langsung merasa lebih tenang. Orang itu telah menjamin padanya bahwa Ordo Kedokteran akan menjadi juara dari ujian ilahi tahun ini. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia membunuh tim keluarga Dongfang di tempat, dia meyakinkannya bahwa Ordo Kedokteran tidak akan menerima akibat apapun. Wei Yi dengan cepat melompat ke udara dan menginjak pedang. Kemudian ketika murid-murid Ordo Kedokteran pulih dari keterkejutan melihat kekuatannya yang sebenarnya, dia mendorong tumitnya ke dalam dan menghancurkan bilahnya, menyebabkan pecahannya jatuh ke tanah dengan dentang keras. Dia kemudian perlahan turun ke tanah. Bunuh dia. Murid-murid Ordo Kedokteran bertukar pandang dan menyerangnya dengan niat membunuh di mata mereka. Murid-murid keluarga Dongfang ini semua harus mati di sini. Selama duel Wei Yi dengan murid Ordo Kedokteran, eliminasi sudah berjalan. Bahkan jika tim keluarga Dongfang diusir dari arena sekarang, mereka setidaknya akan ditempatkan terakhir di ujian dan tidak akan tersingkir. Karena itu masalahnya, yang terbaik adalah membunuh mereka sekarang. Hati-hati. Dongfang Qingyun mengerutkan alisnya dan bergabung dengan murid-murid lain di sekitar Wei Yi. Meskipun mereka memiliki terobosan, anggota tim lawan semuanya adalah Raja Bela Diri tingkat tinggi. Mereka tidak boleh bermalas-malasan dalam kompetisi ini. Rong Yue, apakah kamu mengatakan bahwa orang itu dapat menjamin bahwa Ordo Kedokteran tidak akan menghadapi hukuman apapun bahkan jika kita akhirnya membunuh seseorang?
Sui masih merasa ini sulit dipercaya, dia ingin membunuh mereka semua juga, tetapi dia tidak berani melakukan kejahatan seperti itu, karena takut bahwa 3 otoritas besar akan menghukum mereka dengan berat karenanya. Tapi bisakah orang yang mengunjungi Rong Yue tadi malam benar-benar menjamin itu? Rong Yue mengangguk. Itu benar, orang itu memegang token dari sekte roh dan juga bukan orang berpangkat rendah di sekte tersebut. Selanjutnya Ordo Kedokteran kita telah bersumpah kesetiaan dan pengabdian kita kepada alam abadi. Sekarang baik sekte roh dan alam abadi berdiri bersama kita. Kita tidak perlu khawatir tentang pengadilan neraka. Selain itu, perwakilan dari pengadilan neraka tahun ini hanya Kaisar Bela Diri tingkat tinggi, Penatua Jiu. Sui mulai merasa lebih tenang setelah mendengar kata-katanya yang meyakinkan. Selama mereka memiliki janji orang itu, mereka tidak perlu takut akan konsekuensinya. Tidak banyak orang yang tersisa berdiri di arena. Tim keluarga Dongfang berdiri bersama dalam lingkaran dan menatap dengan waspada pada murid-murid Ordo Kedokteran yang maju ke arah mereka. Ekspresi Wei Yi tetap sama sejak awal, tetapi tidak ada yang tahu tentang emosi yang menghancurkan yang dia rasakan di dalam dirinya. Sudah lebih dari 10 tahun, selama 10 tahun terakhir ini, berapa kali dia memimpikannya skenario ini dan memikirkan betapa tidak mungkinnya dia memiliki kesempatan untuk berduel dengan murid-murid Ordo Kedokteran di ujian. Dia tidak akan mengecewakan tuannya, apapun yang terjadi. Kalian semua mundur, biarkan aku yang menangani mereka. Wei Yi menarik napas dalam-dalam, dan niat membunuh yang kental muncul di wajahnya yang menawan. Kerumunan menjadi linglung, lupakan murid Ordo Kedokteran, bahkan murid keluarga Dongfang tidak tahu apa yang sedang dilakukan Wei Yi. Bagaimanapun, dia melawan 5 raja bela diri, meskipun dia adalah seorang raja bela diri juga, dia kalah jumlah. Bagaimana mungkin dia bisa menangani mereka? Nona Wei, bukankah terlalu mengada-ada bagimu untuk menghadapi mereka sendirian? King Yun mengerutkan kening saat dia bertanya. Wei Yi mengangkat kepalanya, dan matanya dipenuhi dengan tekad yang tidak biasa. Ini adalah dendam antara aku dan Ordo Kedokteran. Aku tidak akan kalah dari Ordo Kedokteran di sini. Ini adalah pertarunganku dengan mereka dan itu tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Menyadari bahwa para murid keluarga Dongfang akan berbicara lebih jauh, Wei Yi tidak lagi memberi mereka kesempatan untuk berbicara dan segera menyerang kelompok 5 orang itu. Para murid Ordo Kedokteran mencibir. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu? Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah bibi senior Yi di masa lalu? Sekarang kamu tidak berbeda dari kami. Kamu ingin menghadapi kami berlima sendirian? Kamu akan menjadi yang pertama mati. Pedang dinginnya melintas saat dia mengacungkannya ke Wei Yi. Ekspresi Wei Yi menjadi serius saat melihat pedang secepat kilat datang ke arahnya. Bai Xiangtian memperdalam lipatan di alisnya, dan menggelengkan kepalanya. Wanita itu hanya seorang raja bela diri dan dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkan mereka berlima sendirian. Keluarga Dongfang tentu saja menjadi semakin tidak berguna, menghasilkan murid yang begitu egois. Kecuali wanita ini memegang harta yang setara dengan senjata spiritual, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan rintangan. Selanjutnya para murid Ordo Kedokteran bukanlah orang lemah, dia pikir. Nona Gu, ini
Dongfang Changjin menatap Guru Woyun dengan ragu. Dia memiliki keyakinan padanya, tetapi satu raja bela diri melawan 5, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu benar-benar keterlaluan. Jika keluarga Dongfang tersingkir dari kompetisi, mereka tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Guru Woyun tidak menjawab, dan hanya diam menatap kejutan jubah merah di panggung arena dengan ekspresi tak terbaca di wajahnya yang cantik. Tidak ada yang tahu bagaimana Wei Yiyi berhasil bertahan selama 10 tahun terakhir, jika bukan karena rasa haus akan balas dendam yang mendorongnya maju. Dia tidak akan berkembang sampai hari ini. Dia akan mendukung keputusan Wei Yiyi dalam apapun yang dia lakukan. Jubah Wei Yiyi berkibar melawan angin kencang saat senyum menghina tergantung di wajahnya yang cantik dan menggoda. Dia menyapu tatapan mengintimidasi di setiap wajah murid-murid Ordo Kedokteran. Apakah kalian benar-benar pantas untuk menjadi murid Ordo Kedokteran? Ordo Kedokteran di bawah kendali wanita itu. Aku rasa tidak banyak yang perlu diteriakkan. Hari ini, aku, Wei Yiyi, akan membersihkan organisasi di tempat tuanku sebelumnya. Pada saat ini auranya bergerak dari dalam. Wei Yiyi tampaknya tidak merasakan bahaya yang sedang menuju ke arahnya dari segala arah, saat dia dengan cepat mengeluarkan potongan lembut dari pinggangnya dan menyerang orang-orang di sekitarnya dengan keras. Wei Yiyi, kamu mencari kematian. Kamu tidak lebih dari seorang pengkhianat. Orang yang harus dimusnahkan adalah kamu. 5 murid Ordo Kedokteran bergerak dan mengarahkan pedang mereka ke tenggorokan Wei Yiyi secara bersamaan. Aura Raja Bela Diri tingkat tinggi meletus dari dalam diri mereka, dan niat membunuh muncul secara sembrono di panggung. Semua orang mulai cemas seolah-olah mereka hampir bisa melihat wanita itu, yang seindah mawar, terbaring mati dalam genangan darah. Beberapa dari mereka menggelengkan kepala putus asa. Ini adalah konsekuensi dari kesombongannya. Jika anggota keluarga Dongfang menyerang sebagai satu kesatuan, mereka mungkin tidak akan kalah begitu parah bahkan jika mereka akhirnya keluar dari arena. Sayangnya orang-orang ini terlalu biadab. Strip lembut di tangan Wei Yiyi seperti pedang yang memotong tajam di sekelilingnya. Suara tebasan keras bisa terdengar seolah-olah ada sesuatu yang merobek udara. Namun 5 murid Ordo Kedokteran telah melompat mundur dan menghindari serangan itu. Pedang mereka seperti hujan pedang yang menusuk ke arah Wei Yiyi. Bahkan orang-orang di sekitarnya menyebar dan beberapa bahkan berguling keluar dari arena. Sehingga pertempuran akan melukai mereka. Segera, hanya beberapa organisasi yang tersisa di panggung arena. Saat Wei Yiyi berhasil menghindari hujan pedang, angin kencang datang mengiris ke arah punggungnya. Sebelum dia bisa menghindarinya, suara pedang yang menembus kulit bisa terdengar. Pedang itu telah menusuk lengannya dan darah mulai menetes dari lukanya. Perlahan-lahan, semakin banyak darah mulai mengalir, dan seluruh lengannya segera berlumuran darah. Wei Yiyi menjilat darah dari lengannya. Dia menyapu pandangannya yang memikat ke arah murid Ordo Kedokteran, dan berbicara dengan menggoda. Apakah hanya itu yang kalian punya? Sebagai murid Ordo Kedokteran, kapan kalian semua menjadi begitu mengecewakan? Dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah mengunci mata dengan tatapan menggoda Wei Yiyi, pikiran murid itu menjadi kosong dan dia mulai bersenandung pada dirinya sendiri. Melihat ekspresi bingung di wajah murid laki-laki itu, ekspresi Sui sangat berubah. Seni merayu,
Wanita iblis itu benar-benar telah mempelajari seni rayuan, ini buruk. Saat dia berbicara, Wei Yiyi membuatnya bergerak, dia mengangkat pahanya yang panjang dan seputih salju, dan mengarahkannya lurus ke perut bagian bawah murid laki-laki itu, membuatnya terbang menyingkir dalam satu tendangan. Dia mendarat di tepi arena dengan benturan keras dan kepalanya bersentuhan dengan pilar, menyebabkan murid laki-laki itu pingsan. Sekarang giliranmu. Wei Yiyi perlahan mengalihkan pandangannya, wajahnya yang menggoda tanpa emosi. Dia sengaja menendang murid laki-laki itu ke tepi arena. Jika satu orang keluar dari arena, Ordo Kedokteran akan kalah, dan dia, tentu saja, tidak akan pernah bisa melampiaskan rasa frustrasinya kali ini. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan kekalahan secepat itu untuk Ordo Kedokteran. Apapun yang terjadi selanjutnya mengejutkan orang banyak, sehingga bola mata mereka hampir jatuh ke tanah. Awalnya Ordo Kedokteran memiliki 5 raja bela diri tingkat tinggi dan Wei Yiyi akan menghadapi beberapa kesulitan dalam pertarungannya melawan mereka, tapi setelah mengurus satu, lebih mudah baginya untuk mengurus sisanya. Jangan menilai Wei Yiyi hanya karena dia adalah raja bela diri tingkat tinggi, karena tidak ada lagi level yang bisa menandinginya di peringkat tertentu. Kecuali tim lawan tiba-tiba menerobos ke pangkat kaisar bela diri, mereka tidak mungkin mengalahkannya. Tapi sungguh, dalam keadaan seperti ini, siapa yang mungkin bisa menembus pangkat kaisar bela diri sekarang? Oleh karena itu, di bawah serangan kuat Wei Yiyi, tim lawan terpaksa kebobolan bahkan dengan 4 raja bela diri di pihak mereka. Beberapa telah dijepit ke tanah dan disuguhi sesi meninju menyeluruh dari Wei Yiyi. Mereka dipukul berkali-kali sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan.